Aku Zulfur Naulia Rahma, NIM 230201181384 dari kelompok 9. Ya, aku akan membuat es krim coklat yang gampang banget dilakuin di rumah. Yuk, simak videonya. Es krim merupakan makanan dengan bahan utama susu sapi yang dicampur dengan pemanis dan perasa, kemudian dibubuhkan dalam suhu rendah. Pertama, siapkan gula sebanyak 11 sendok makan. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan oleh tebu. Gula sendiri mengandung sukrosa yang merupakan anggota dari disakarida. Selanjutnya, 1 saset susu bubuk dan 1 buah susu full cream. Susu didefinisikan sebagai cairan berwarna putih hasil dari kemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dikonsumsi. Susu mempunyai warna putih kekuning-kuningan. Putih tersebut berasal dari kasein dan kuning tersebut berasal dari karoten yang terdapat pada lemak susu. Susu mempunyai rasa gurih, agak asin, dan manis. Rasa manis tersebut berasal dari laktosa dan rasa asin tersebut berasal dari sitrat, klorida, serta garam-garam mineral lainnya. Nah, susu ini mempunyai nilai gizi yang tinggi, di mana kandungan dan komposisi gizinya hampir sempurna. Kandungan dalam susu adalah karbohidrat dalam bentuk laktosa, lemak, protein, dan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu yang disimpan pada suhu ruang hanya bisa bertahan sampai 5 jam karena akan terkontaminasi oleh mikroba. Oleh karena itu perlu pengolahan seperti pengolahan menjadi es krim. Kerusakan pada susu bisa terjadi pada saat pemerahan maupun pengolahan, terutama karena tercemar oleh mikroba. Kualitas susu bisa dilihat dari kadar proteinnya. Semakin asam, maka kualitasnya semakin rendah dan sebaliknya. Pertama-tama, masukkan 11 sendok makan gula ke dalam wadah. Kemudian, tambahkan 1 saset bubuk denko ke dalam wadah tersebut. Selanjutnya, ditambahkan susu UHT full cream. Nah, kita ukur dulu susunya sebanyak 500 ml ke dalam wadah. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi bahan-bahan tadi. Selanjutnya, kita aduk bahan-bahan yang sudah berada di dalam wadah tadi menggunakan sendok. Lalu kita panaskan di atas kompor dengan api sedang sambil kita aduk-aduk. Setelah itu, kita siapkan tepung maizena 2 sendok makan. Tepung maizenanya kita larutkan dulu menggunakan susu. Kemudian kita tuangkan ke dalam adonan. Penambahan tepung maizena bertujuan untuk mengentalkan adonan. Setelah itu, adonan kita aduk-aduk terus agar tidak menggumpal. Nah, ketika sudah agak kental seperti ini, kita matikan api. Siapkan wadah dan juga saringan agar adonan halus. Kemudian, tuang adonan tersebut dengan pelan-pelan agar tidak tumpah. Dan jadilah seperti ini. Ini bentuk adonan ketika sudah beku. Kemudian, adonan tersebut kita keruk menggunakan sendok hingga semua adonan menjadi hancur. Bentuknya akan menjadi seperti ini karena sudah lelah. Kemudian, kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Karena adonannya kental, kita langsung tuang semua adonan di dalam wadah ke dalam wadah yang lebih besar. Kita siapkan SP. Kemudian kita ambil setengah sendok teh, lalu diletakkan SP tersebut ke dalam adonan. Penambahan SP bertujuan untuk meningkatkan viskositas, menstabilkan campuran untuk mencegah weaning off, memberikan keseragaman bagi produk dan ketahanan terhadap hal lelah, untuk menghasilkan tekstur yang halus selama dikonsumsi, mengurangi pertumbuhan kristal es laktosa selama penyimpanan, khususnya selama periode susu yang fluktuasi yang dikenal dengan heat shock. Kemudian kita ambil mixer dan kita mixer adonan tersebut agar rata dengan SP. Kita mixer adonan tersebut selama kurang lebih 20 menit agar adonan tercampur dengan rata. Mixer dilakukan dengan kecepatan tinggi.
Mixer dilakukan dengan tujuan agar semua adonan bisa tercampur rata. Kemudian, kita matikan mixer dan kita letakkan mixer tersebut, lalu kita ambil 1 saset susu kental manis Frisian Flake rasa coklat. Setelah itu, kita tuangkan susu tersebut ke dalam adonan. Susu kental manis merupakan susu yang dimaniskan, yaitu susu yang berbentuk cairan kental, berwarna putih kuningan, dan beraroma yang ditambahkan dengan bau dan rasa khas serta dikemas dalam kaleng. Ditambahkan juga pasta coklat merek kupu-kupu. Penambahannya secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Penambahan pasta coklat bertujuan untuk memperkaya rasa coklat pada es krim. Kemudian, kita mixer lagi adonan tersebut agar bisa tercampur dengan coklat dan pasta. Warna adonan akan menjadi seperti ini ketika semua bahan sudah tercampur dengan homogen. Kita matikan mixer dulu. Kemudian, kita tambahkan 1 saset bubuk coklat merek Chocolatos. Penambahan coklat bubuk bertujuan untuk meningkatkan rasa dan aroma coklat pada es krim. Kemudian, kita mixer lagi untuk menghomogenkan semua adonan. Coklat merupakan salah satu produk olahan kakao yang banyak digemari masyarakat karena mempunyai cita rasa yang khas. Pasta coklat mengandung alkaloid yaitu theobromine 1-2% dan kafein kurang dari 1%. Theobromine merupakan stimulan jantung, diuretik ringan, dan dapat digunakan untuk mengobati tekanan darah. Setelah itu, kita tuang adonan es krim yang sudah jadi ke dalam wadah. Penuangannya menggunakan sendok hingga wadah tersebut terisi setengah penuh, seperti ini. Nah, ini hasil es krim ketika sudah beku. Lalu dituangkan ke wadah yang lebih kecil dan bisa dikreasikan sesuai kreasi kalian masing-masing. Selamat mencoba!